Nah, ini soalnya ya, betul ya. Sudah dibahas di kelas ya? Sudah atau belum? Sudah, Ibu. Sudah ya. Tapi saya minta kalian coba cek lagi. Dilihat lagi. Sambil saya tanya, ya sambil saya tanya jawabannya yang kemarin ya. Ya tinggal dilihat aja sih sebenarnya. Silakan dicek dulu. Catatannya. Sambil coba absen. Ya saya nggak apa namanya, nggak semuanya. Saya tanyakan ya nih, nanti aja yang saya sambil absen, sambil saya tanyakan nih, beberapa ya. Dwi Nanda ada? Hadir. Dwi Nanda hadir? Ada ya? Diana Pujiati? Hadir, Ibu. Seliantika? Hadir, Ibu. Ya, coba Seliantika ini untuk soal yang kemarin di selang kepercayaan yang untuk alfa, jawabannya kemarin berapa? Alfa berada di antara, Sebentar ya, Bu. ya silakan dicek dulu. Berada di antara berapa sampai berapa? Alfanya berada di antara 7,4587 sama 52,627, Ibu. 7,4 berapa? 7,4587 pi 52. 5,627. Ya. Baik. Lanjut absennya. Alia Ningsih, Izin, Ibu. izin. Elinda Yuniati, Hadir, Ibu. Aura Nur Afriyata, Aura ada? Hadir, Ibu. Andin Devani, Hadir, Bu. Dewi Aulia, Hadir, Bu. ya Dewi Aulia sekarang coba yang betanya, selang betanya ada di antara berapa sampai berapa? Di antara 0,553 sampai 1,27. 0,53 sampai 1,27. Ya. Ya itu tuh jawaban yang kemarin, yang hipotesis juga sudah ya?
hipotesis juga sudah kemarin ya. Untuk yang hipotesis untuk alfanya ini H0-nya ya. Ini H1-nya, hipotesis alternatif. Ini taraf nyatanya alfanya 0,05. Ya, nanti saya tanyakan yang T hitungnya ya. Ayu Dewi Yulida ada? Hadir, Bu. Amsal Salis ada? Amsal Hadir, Bu. ada? Aditya Nur Ismailah Hadir, Ibu. Agnia Aulia Hadir, Bu. Abid Aska Izin Ibu. Alma Ega Alma Ega ada? Belum? Aida Badriatun aja? Hadir Ibu. Tabelia Dwi Arini Hadir Bu. Aulia Zahra Hadir, Bu. Zahratul Humairah Zahratul ada? Ada suaranya apa? Ada nggak? Zahratul suaranya kecil Ya, hadir, Ibu. ya. Ini suara Zahratul? Iya, Bu. Itu Jojo suaranya kecil tadi. Sayup-sayup. Elena Trida Nafisa Hadir, Ibu. Hairun Nisa. Hadir Ibu. Nah ya Hairun Nisa, saya tanya yang T hitung untuk alfanya berapa kemarin? Ini berapa nilainya ya? Ya, mana Hairun Nisa? Sudah ada ketemu? Tidak ada nama orangnya? Ya, Hairun Nisa? Negatif 0,49 Ibu. Negatif 0,49. 49. Ya, kalau ini wilayah kritiknya karena dia dua sisi ya, kemarin itu berarti dia di antara jangan lupa alfanya dibagi dua ya, karena kiri kanan. Yang satu lagi lebih dari, jadi alfanya 0,05 dibagi 2 ya. Berapa nilainya? Kita lanjutkan dulu absennya.
Tadi sampai Hairunisa ya. Ahmad Hafid Ghazali, Hadir, Bu. Anasfa Ramadan, Anasfa ada nggak? Tidak ada ya? Ada, Bu. Ada Anasfa. Amalia Abidin, Hadir, Bu. Adnin Nur Aziza, Adnin ada? Ada, Bu, ada. Tidak ada? Belum? Alia Kirana, Hadir, Bu. Fajriah Dwi Lestari, Izin, Ibu. izin. Rasanya 2 minggu yang lalu tidak ada, sekarang izin ya. Ya Elvira, Hadir, Ibu. ya Elvira, tolong sebutkan kemarin nilai tabelnya berapa itu? Kurang dari berapa dan berapa? Nilainya kan sama, cuma yang satu negatif, yang satu positif. Min 2,225. Min Min 2,228, Bu. 8. Mirip 5 ya? Ya, yang satu lagi berarti positifnya ya, 2,228 juga ya. Iya, Bu. Ya. Nah, ini keputusannya berarti lanjut para Sahil ada? Izin, Ibu. Izin, wah banyak yang izin. Saya kira banyak izin kalau offline ya, kalau online banyak halangan ya, mungkin karena waktunya ya. Geser-geser, tapi ini kan terakhir gitu ya. Mungkin bisa diusahakan pastinya. Ya. Tina Rosdianti, Hadir, Ibu. dia Ana Amalia. Ada Ana Amalia? Hadir, Ibu. Fitria Rahmah, Hadir, Ibu. Great Grace, Bugi izin, Ibu. izin juga. Alma Ega sudah ada? Sudah, Ibu. Alma Tadi ada, Ibu. Sama admin ada, Ibu. Alma ada, admin ada. Ya, sudah di absen ya. Tadi berarti saya balik lagi ke Dina Rosdianti. Iya, Ibu. Ini keputusannya apa kemarin untuk yang Alfa tuh? Gagal menolak H0, Bu. Gagal menolak H0. Iya. Jadi gagal menolak H0 ya artinya ya kita terima ya H0-nya ya. Dalam artian H0-nya adalah bahwa parameter alfanya sebesar 35 ya. Sementara nilai A-nya sekitar 30 ya, 30 koma. Jadi 30 koma ini kita tidak bisa yakin ya bahwa parameter alfanya garis regresinya itu adalah 35.
Ya karena terlalu jauh juga ya 30 dengan 35. 30 itu kan dari sampel ya. Nah, sekarang yang betanya H0-nya itu beta sama dengan 0 ya. Yang sekarang hipotesis alternatifnya ini satu sisi ya. Jadi kalau alfanya 1%, ya jangan dibagi 2 ya. Nah, silakan kemarin berapa nilai T hitungnya untuk yang beta? Ayu Dewi Yulinda, sudah belum tadi? Belum ya? Ayu Dewi? Ayu Dewi? Ayu Dewi. Kemana nih? Ayu Dewi masih ada di sini atau kemana nih? Hilang? Tidak ada namanya? Keluar kali ya? Amsal ada? Ada, Bu. Ya, Amsal gimana teh hitungnya untuk beta kemarin berapa nilainya? 5,39, Bu. 5,39. Nah, ini wilayah kritiknya satu sisi ya, kita ambil yang lebih dari ya. Tadi karena hipotesis nolnya lebih dari, berarti wilayah kritiknya juga lebih dari T alfa ya. Jadi jangan dibagi 2. Alfanya 0,01, derajat bebasnya tinggal disesuaikan ya. Helena Trida. Iya, Bu. Iya, T-nya berapa kalau yang ini untuk yang beta, T tabelnya? T 0,01. T-nya sebentar ya, Bu. T-nya kurang dari min 2,764 ya. Kalau lebih dari berarti ambil yang positif ya. Karena dia ada di sebelah kanan, ya berarti kita bukan yang negatifnya, tapi yang positif ya. Jadi lebih dari 2,64 ya. Kalau kurang dari ya sebelah kiri dia negatif. Nah, jadi sekarang keputusannya berarti Dewi Aulia. Iya, Bu. Keputusannya apa nih? Menolak H0. Keputusannya tolak 0. Kenapa? Karena kenapa H0-nya ditolak? Nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel. Ya. Jadi kita lihat T hitungnya 5,39 ya. Itu berada di wilayah kritik ya. Wilayah kritiknya kan lebih dari 2,7 ya. T tabelnya 2,7. Ini 5, ya. Berarti 5 jelas lebih dari 2. Ada di wilayah kritik. Wilayah kritik itu adalah wilayah penolakan H0. Jadi tolak H0 dengan artian betanya itu memang lebih dari 0 ya. Hipotesis alternatif
H1-nya yang diterima berarti ya. Menolak H0 berarti menerima H1. Ya, kalau kita lihat dari sampel prediksi kita nilai B-nya adalah 0, sekian ya. Nah, ini sudah kita bahas ya kemarin. Jadi sekarang nanti kita mau lanjutkan materi sebenarnya sedikit lagi ya. Untuk bahan UASnya. Tapi sebelumnya saya akan diskusikan dulu terkait pelaksanaan ujian ya. Pelaksanaan ujian di jadwal. Karena memang ujian kita online di Sepada kan, jadi bisa dilaksanakan serentak antara kelas A, B, dan C. Ya, kecuali kalau yang ujiannya offline. Kalau ujiannya offline itu ya berarti ruangannya gantian ya, A, B, C. Nah, jadi sekarang di hari Senin itu biasanya kita kuliah hari Senin. Jadi dipasang di bagian akhir di jam terakhir, jadi setengah 5 sampai jam 6 itu kan terlalu terlalu riskan ya untuk ke waktu maghribnya, dan kalau misalkan ada kendala upload ya biasanya ya nanti bisa terlewat gitu waktu maghrib. Jadi saya sih memutuskan untuk StatMat ujiannya digeser ya, tidak di hari Senin. Nah, yang pasti juga nggak mungkin malam juga gitu ya. Maksudnya nggak, kalau geser jam nggak mungkin juga Senin di malam, karena besoknya juga ada ujian lagi pasti ya. Selasanya ada ya. Ujian apa Selasa? Analisis kompleks, Bu. Analisis kompleks ya. Ya kalau dilihat di jadwal sih semuanya tuh berakhir di hari Selasa. Dilihat di jadwal, tapi saya nggak tahu apakah ada mata kuliah lain yang juga digeser-geser ya waktu ujiannya. Gitu. Tapi kalau memang berdasarkan jadwal, kemungkinan apakah hari Rabu itu masih ada ujian? Ada yang digeser nggak? Tapi memang belum ada keputusan kali ya? Sudah ada info nggak? Belum, Bu. Belum ada. Kalau belum ada ya berarti kita putuskan, kita duluan itu ya, memutuskan untuk StatMat, kita ambil waktunya di hari Rabu gitu, tapi serentak antara kelas A, B, dan C. Ada kendala nggak di kelas A? Ada yang ikut mungkin MK lain gitu? Tidak ada? Kosong berarti ya, benar-benar kosong kelas A. Sejauh ini gitu. Sejauh ini belum ada informasi ya. Iya, Bu. Ya, jadi mungkin waktu yang cocok ya, kita ambil Rabu mungkin jam 8 gitu ya, jam 8 untuk ujian StatMat. Karena tadi saya tanyakan di kelas C ada yang mengambil matis juga, tapi itu di siang hari, jadi tidak masalah, jadi memungkinkan untuk bisa mengikuti ujian di siang harinya ya. Ya, mungkin itu ya untuk ujiannya, pelaksanaan ujiannya secara online. Ya, jadi kita lanjutkan materinya sedikit lagi ya. Terakhir ini kita akan bahas tentang korelasi. Ya, jadi untuk analisis korelasi ya ini masih berkaitan ya, kita memiliki dua variabel ya. Kalau sebelumnya analisis regresi itu kan mau melihat seberapa besar pengaruh variabel X ya, variabel bebasnya terhadap variabel Y sebagai variabel terikat atau variabel respon. Nah, sementara kalau untuk analisis korelasi sebenarnya yang mau dilihat itu adalah
kekuatan hubungannya ya antara kedua variabel tadi ya, kedua pembacak. Nah, ukurannya itu yang dinyatakan dalam suatu nilai atau bilangan ya atau angka yang disebut sebagai koefisien korelasi. Yang biasanya dinotasikan dengan huruf R. Ya. Ini pernah dibahas juga nggak waktu di statistika penelitian, ada nggak korelasi? Ada? Atau belum ada? Belum dibahas. Belum. Lupa. Ya. Jadi kita masih berkaitan ya. Jadi biasanya antara korelasi dengan regresi itu kadang tidak terpisahkan gitu ya. Jadi kalau ada kekuatan hubungan ya ada kemungkinan di situ ada pengaruhnya gitu ya. Nah, untuk menentukan ya nilai dari korelasi linear itu, nilai R tadi kita menggunakan formula atau rumus koefisien korelasi Pearson. Biasanya ya orang menyingkatnya dengan Pearson saja gitu ya. Kalau panjangnya koefisien korelasi momen hasil kali Pearson atau koefisien korelasi contoh. Ya, ini formulanya diberikan seperti di bawah ya, R sama dengan ya yang ada yang bentuk panjangnya atau ada yang bentuk ringkasnya. Ya, ringkas itu dalam artian notasinya aja yang ringkas ya. SXY dibagi dengan akar S double X kali S double Y. Nah, masing-masing kan sudah ada ya notasinya, pernah dituliskan juga. Jadi kalian tinggal lihat saja di slide sebelumnya. Apa notas SXY itu menyatakan apa gitu ya. S double X itu apa. Nah, di sini antara kedua apa namanya? Jadi sebenarnya sama aja gitu ya. Dalam proses menghitungnya ya walaupun tulisannya ringkas SXY tapi tetap aja menghitungnya juga pakai sigma ya. Jadi antara bentuk yang panjang dan bentuk yang notasi ringkas ya kalian bisa nanti coba dilihat ya. Kalau misalkan tidak apa namanya tidak terlihat dari kiri ke kanan, mungkin kalian bisa memperlihatkan dari kanan yang ke kiri. Kayaknya lebih mudah yang ini ya. Lebih mudah menguraikan dari sebelah kanan ke kiri dibandingkan menguraikan dari kiri ke kanan. Ya, jadi kalian tinggal ambil saja rumus SXY apa, ambil gitu ya. Tuliskan nanti pasti sama lah ya. Kiri dan kanan ini pasti sama. Nah, ini kita lihat ya kaitan antara korelasi dan koefisien determinasi. Kalau kalian masih ingat sebelumnya kita sudah pernah juga bahas tentang koefisien determinasi ya. Coba dicek lagi. Nah, ini ya. Tapi kita kemarin pakai notasinya R-nya R besar ya, tapi sebenarnya sama aja. Cuman kalau di hasil resume dari analisis statistik biasanya yang digunakan tuh R besar ya. Nah, di sini kita pakai R ya sama aja di sini R kecil ya nggak masalah sama aja ya. Nah, jadi kalau koefisien determinasi itu adalah R kuadrat ya. Sebelumnya kita punya apa? Korelasi koefisien korelasinya R ya. Berarti kan koefisien determinasi itu adalah kuadrat dari R. Ya, jadi kalau ini dikuadratkan berarti ini juga dikuadratkan ya bentuk yang kanan. Berarti ya bentuknya seperti yang dilihat seperti ini SXY-nya dikuadratkan, akarnya hilang ya. Ya ini dikuadratkan akarnya jadi hilang. Nah, perhatikan di sini ada notasi baru ya, bukan baru sebenarnya. Jadi coba kita lihat di sini kan SY sudah ada ya. Nah, berarti di sini SSR di sini dia menggantikan apa ya? Dia menggantikan ini ya. Ini adalah SSR atau bisa juga dituliskan SSR itu adalah S kuadrat XY per S double X ya.
Nah, sebelumnya juga kita sudah tahu ada SST, ada SSE gitu ya. SSE itu kan sum square error. Nah, dibahas juga ilustrasinya ya dalam GeoGebra SSE itu seperti apa ya, dia selisih antara nilai Y dengan Y topinya kemudian dikuadratkan ya, kemudian dijumlahkan. Nah, kalau SST itu adalah, nah ini kalau kalian lihat pada rumus R kuadrat, SSE itu kan YI dikurangi Y topi tadi ya, kuadratkan dijumlahkan. Nah, kalau SST itu nilai Y dikurangi dengan Y barnya ya. Di mana SST itu adalah total corrected sum of square ya. Nah, jadi ada kaitannya ternyata SST itu adalah penjumlahan dari SSE dengan SSR tadi ya. SSR yaitu nilai yang diperoleh dari ya yang rumus di atas ini tadi ya. Jadi SSR ini sum of square dari regresinya ya. Karena itu adalah regression. Kalau SSE E-nya error, kalau T itu kan total ya. Nah, jadi kalau kita tuliskan lagi bentuk apa namanya R kuadrat itu tadi rumusnya apa? 1 min SSE per SSE dibagi SST ya tadi ya. Nah, perhatikan bentuk yang ini. Asal jadi asalnya kenapa sebelumnya dituliskan seperti ini ya. Ya, jadi awalnya memang kita punya dari rumus SSE dulu ya. SSE itu kalau kalian lihat rumusnya juga banyak ya. Coba kita cek lagi. Nah, ini rumus SSE ya dari awal juga sudah ada. Nah, ini SSE yang ini atau SSE yang dua lagi di sini. Nah, kita ambil yang paling bawah. Sebenarnya bentuk yang manapun juga bisa, cuman yang berkaitan kita lihat yang bentuknya sudah dijelaskan tadi ya. Kita ambil yang bawah. SYY dikurangi apa tadi? SYY dikurangi PSXY ya. Nah, kemudian di sini idenya persamaan ini dibagi dengan SYY ya. Idenya seperti itu. Jadi nggak masalah ya kalau dibagi satu ya semuanya dibagi ya. Jadi ini menghasilkan apa? SSE dibagi dengan SWY. Nah, ini kan jadi satu ya. STY per STY kan jadi satu dikurangi B. Nah, ini bentuk ini kita tukar yang ini kesanakan, yang ini sebelah sini. Sama aja ya. Ini saya tuliskan lagi, berarti jadi yang B-nya sebelah sini. 1 min yang di sini adalah SSE per SYY SWY. Nah, perhatikan bentuk ini ya. Nah, ini kan sama 1 min SSE per SST. Jadi, kalau kita lihat ternyata ya SST itu adalah SYY ya. Jadi, saya tuliskan lagi di sini. Jadi, apa yang pernah kita tuliskan sebelumnya SST itu adalah sama dengan SYY. Kalau kalian lihat kan rumusnya apa SST? SST itu adalah YI min Y bar ya. YI min Y bar itu apa? YI min Y bar ya adalah SYY. Kalian bisa cek juga. Jadi SYY juga YI min Y bar kuadrat ya. Jadi terlihat seperti mungkin banyak rumus gitu ya, tapi sebenarnya
Itu menunjukkan ya nilai yang sama gitu ya antara SST dengan SY. Nah, sekarang kalau kita lihat berarti ini adalah R kuadrat ya. Ini adalah R kuadrat. Nah, berarti ini juga sama, ini adalah R kuadrat ya. Ini ruas kanan, ruas kirinya. Nah, jadi sekarang kita punya rumus R kuadrat itu ternyata banyak gitu ya. Kita punya rumus R kuadrat bisa ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 gitu ya, 5. Nah, sementara ini ada 5 gitu. Ya, jadi terserah kita mau pakai yang mana ya pasti hasilnya akan sama gitu ya. Ya, jelas ya di sini. Nah, sekarang saya coba kalian coba lanjutkan lagi dari soal yang kemarin gitu ya. Kalau dicek, ya sebenarnya sih kalau soal kemarin kan R kuadratnya sudah ada ya. R kuadratnya berapa? Coba dicek lagi. 0, berapa kemarin R kuadratnya? Ya, berapa R kuadratnya? Coba silakan dilihat. 0,74. 0, ya. Siapa Alma ya? 0,74. Ya, kalau sebenarnya kalau sudah ada R kuadrat, kita bisa langsung diakarkan saja R-nya gitu ya. Berarti berapa kalau diakarkan R-nya? Kan R itu adalah korelasi adalah akar dari koefisien determinasi ya. Berapa akar 0,74? Coba dihitung dulu. 0,86. 0,86 ya. Nah, ini kan kebetulan karena kita sudah tahu R kuadratnya ya, jadi R-nya tinggal diakarkan. Tapi kalau misalkan kita belum hitung R kuadratnya, kita mau langsung hitung R-nya, ya berarti kita bisa ambil dari rumus yang tadi ya, korelasi. Jadi langsung menghitung dari rumus foto formula yang ini ya. Nah, jadi silakan coba untuk soal yang lain ya. Ini saya berikan contohnya. Ya, silakan coba dihitung. Ini ada 6 ya. Enggak banyak lah, ada 6 6 contoh ya. Ya, silakan ini rumus R-nya. Kalian mau gunakan yang mana terserah, yang panjang atau yang pendek. Yang pendek juga sama aja ya. Kalau diuraikan bentuknya panjang juga gitu. Ini hanya penulisan notasinya yang ringkas. Ya, silakan ini dilihat dulu rumusnya. Kalian hitung untuk soal yang ini. Ya, coba dihitung 10 menit. Cari R-nya.
Nah, sudah. Jawabannya ada berapa? Siapa yang mau menyebutkan hasilnya? Coba saya cek lagi. 0,947. Nggak kedengeran siapa tadi yang bicara. Siapa ini? 0,947. 0,947. Yang lain sama nggak? Sama, Bu. Ya, 0,947 ya. Berarti ini, nah kalau kalian lihat ya, kalau mau ditafsirkan hasilnya, kita lihat dari rumus R kuadrat tadi ya. Ketika rumus R kuadrat, kita lihat yang ini, 1 dikurang ya. 1 dikurang SSE. Nah, SSE itu kan kalian tahu ya, itu selisih antara nilai Y dengan nilai Y topi ya. Di ilustrasi kemarin, jadi kalau titik-titiknya itu berada jauh dari garis regresi, maka SSE-nya akan selisihnya akan semakin besar, kuadratnya juga semakin besar ya, dan sigmanya juga semakin besar. Tapi kalau semakin dekat dengan garis regresi, maka SSE-nya makin kecil. Apalagi kalau titik-titik itu berada di garis ya. Kalau titik-titik yang berada di garis, maka sudah pasti SSE-nya akan 0 ya. Jadi errornya ya 0, tidak ada error. Kenapa? Karena nilai Y itu sama dengan nilai Y topi, nilai yang dari sampel ya, sama dengan nilai hasil nilai prediksi kita ya. Nah, kalau seandainya SSE-nya 0, berarti kan 0 dibagi SSE udah pasti 0 ya. Jadi 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Jadi kalau R kuadrat itu sama dengan 1, berarti korelasinya akarnya kan bisa plus 1, bisa juga minus 1 ya. Ya, di sini kalau saya tuliskan, ya, jika SSE-nya sama dengan 0, maka R kuadratnya sama dengan 1. Berarti R-nya sama dengan plus minus 1. Nah, plus dan minus di sini menunjukkan apa namanya, hubungannya ya. Jadi kalau hubungannya positif berarti sama-sama meningkat gitu ya. Kalau negatif berarti ini berlawanan, yang satu meningkat, yang satu menurun ya. Jadi hubungannya berkebalikan arah. Nah, artinya apa? Kalau R kuadratnya itu, atau R-nya itu 1 ya, paling besar kan 1 ya. Jadi kalau tidak, artinya dari SSE-nya 0 tadi ya, errornya 0 atau tidak ada error, tidak ada galat, tidak ada kesalahan ya. Berarti hubungannya ya jelas-jelas kuat ya antara variabel X dengan variabel Y ya. Jadi semakin dekat ke 1 berarti hubungannya, kekuatannya semakin besar ya. Nah, dengan soal kita tadi berarti di sini 0,94, berarti ini 0,9 hampir mendekati 1 ya. Jadi ini datanya sebenarnya bukan data tinggi manusia ya. Kan 12, kita nggak tahu tinggi apa ini ya. Satuannya juga nggak ada. Ya ini anggaplah data sembarang aja ya. Mungkin hewan kali gitu ya. Tinggi dan bobotnya. Ada kaitan antara tinggi dengan bobotnya kuat gitu ya. Jadi yang intinya seperti itu. Menunjukkan keterkaitan, ya semakin tinggi ya berarti bobotnya ya semakin berat gitu kan ya. Aneh gitu kalau semakin tinggi kemudian bobotnya semakin kecil ya. Nah itu ya makna dari hasil koefisien korelasi. Nah jadi sebenarnya materi kita sudah selesai sampai di sini ya. Jadi kita apa namanya hanya penutup aja ya untuk UAS.
untuk materi untuk UAS dan terakhir untuk mengisi kekosongan juga satu pertemuan lagi ya. Saya mau berikan tugas di sini yang perlu dikerjakan. Tapi tugas ini bukan sebagai beban ya. Jadi justru dengan tugas kalian mengerjakan tugas ini bisa membantu belajar sebenarnya ya. Membantu belajar apa namanya mengenal rumusnya setidaknya gitu ya, bukan menghafal, tapi mengenal rumus-rumusnya, mengenal istilah-istilahnya dan ya pokoknya yang terkait ini kan cukup banyak sekali notasi-notasi yang baru ya dan notasi yang juga banyak yang sama dan banyak formula yang juga satu notasi itu banyak formulanya gitu ya, yang formula yang berbeda-beda tapi menghasilkan nilai yang sama. Nah, jadi di sini kalian coba kerjakan gitu ya. Ada data X dan data Y ya. X-nya di sini adalah nilai ujian UTS lah, anggaplah UTS, kemudian Y-nya adalah ujian UAS-nya ya. Ada 9 data. Apakah ada pengaruh dari UTS ke UAS-nya nih? Kita mau UAS, apakah hasil UTS kemarin pengaruh terhadap nilai UAS-nya gitu ya? Nah, jadi yang perlu kalian lakukan itu pertama adalah menghitung manual ya. Menghitung manual artinya misalkan ya kalau untuk menentukan garis regresi ya, topi kan kita harus menentukan koefisiennya ya A dan B itu ya. Kita lihat rumus A dan B. Ya, ini rumus A dan B-nya. Ya, terserah kalian mau menggunakan yang mana gitu ya. Tapi memang kalau untuk mencari A kan harus cari B dulu ya. Berarti biasanya yang cari ya memang B dulu ya. Sebelum mencari A, mencari B. Nah, misalkan kalau kalian pakai rumus yang sebelah kiri gitu ya, B sama dengan, nah ini pakai sigma XYI gitu ya. Jadi tetap ya kalau tugas itu tulis tangan. Jadi tuliskan rumusnya, kalian pakai yang ini, kemudian ini nilainya dituliskan, ini nilainya berapa gitu ya. Nah, untuk mencari nilainya berapa ini, terserah kalian mau menggunakan kalkulator ataukah Excel. Jadi Excel-nya nggak perlu dikirimkan gitu ya. Jadi Excel-nya hanya kalian gunakan untuk menghitung nilai-nilai yang diperlukan di sini. Ini berapanya kan harus dihitung ya. Kita pakai kalkulator ataukah Excel. Jadi tuliskan rumusnya dan tuliskan nilai-nilainya. Jadi jangan langsung B sama dengan sekian, jangan ya. Jadi masing-masing. Nah, kalau kalian pakai rumus yang ini, gitu ya. Kalau pakai yang ini, ya tuliskan gitu ya. ID berapa gitu ya. X min X bar berapa dikalikan ini. Atau sebenarnya bisa langsung lah sigma ya. Ya, karena ini pasti akan banyak. Ya, jadi bisa langsung semuanya. Ini di bagian di bawah gitu ya. Nah, sama A juga. Apakah A-nya mau langsungnya pakai Y-bar gitu kan beda ya. Kalau pakai Y-bar kan cari dulu Y-barnya. Kalau pakai yang sebelah kiri berarti dicari yang sigma YI dan sigma XI ya. Jadi tergantung rumus yang digunakan. Ya, jadi tulis tangan manual ya. Tapi hasilnya tidak perlu panjang, jadi cukup pakai kalkulator atau Excel. Nah, jadi selain itu juga nanti ya perlu dicari yang poin-poin ya. Tadi kayak SSE gitu ya. Kemudian koefisien determinasi, koefisien apa namanya korelasinya juga. Nah, korelasi juga jangan misalkan R kuadrat sudah dapat ya. R kuadrat ada R-nya langsung diakarkan ya. Jangan juga ya, karena R nah kalian cocokkan ya R-nya kalian pakai rumus yang mana ya. Jangan ambil yang gampangnya, oh R kuadratnya sudah, atau R-nya ada, R kuadratnya langsung dikuadratkan. Jadi kalian pakai rumus, tetap pakai rumus. Rumus aslinya R-nya, bukan rumus asli, maksudnya R-nya dari mana ya. Kemudian R kuadratnya pakai rumus yang mana, kan banyak nih R kuadrat nih. Tadi ada 5 dihitung ya.
Ya, jadi jangan langsung begini ya. Nih ada R kuadrat, ada R gitu. Jangan langsung diakarkan, tapi tetap menggunakan rumus dan rumusnya pakai yang mana dituliskan. Ya, jadi itu nanti mungkin ini akan saya rinci lagi apa saja yang perlu dicari ya. Ini kan terlalu ringkas ya. Takut ada yang ketinggalan. Nanti kalau garis regresinya aja berarti nanti ya yang lainnya nanti nggak dicari ya. Nah, baru setelah itu nanti cocokkan hasilnya gitu ya dengan batuan resume analisis statistik yang pakai tool ya. Oh ya, tadi kita lihat eh, hasil kita tadi ya. Misalkan sebenarnya sih sudah ditampilkan ya waktu itu ya pakai Excel ya. Pakai Excel ya hasil pakai statistik toolnya ya. Nah, kan nilai-nilai apa saja yang perlu kita cocokkan di sini kan kemarin sudah ya ada A. Nilai A itu intercept-nya, kemudian B itu adalah koefisien dari X-nya, variabel X ya. Nah, perhatikan di sini, nah kita kemarin kan ada hanya ada SSE ya, residual, dan SST di sini. Nah, ternyata di sini juga kita tambahkan tadi tentang SSR ya. Nah, perhatikan SSR dengan SSE dijumlahkan jadi SST gitu ya. Kemudian kemarin baru kita lihat yang R square-nya, R kuadrat, koefisien determinasi. Nah, ternyata sekarang kita belajar korelasi. Di sini ada ya, korelasinya nilainya adalah 0,86 ya. Nah, yang batas bawah, batas bawah, selang kepercayaan untuk alfa dan beta di sini ada tadi ya. Jadi kita tuliskan di sini alfa berada di antara 7,4 dengan 52 ya. Nah, jadi di Excel-nya juga sudah ada ya. Di sini yang saya kasih kuning 7,4, 5,2 ini batas bawah. Lowernya, ya uppernya. Dan yang beta tadi ya 0,52 dan 1,2. Ya, jadi ini beberapa hasil dari apa yang sudah kita cari menggunakan rumus manual ya, hasilnya sama. Jadi seperti itu tugasnya yang perlu dikerjakan dari soal yang ini ya. Jadi nanti diupload menjelang ya sambil belajar kalian setelah itu kerjakan. Kemudian diupload menjelang UAS ya hari Rabu tadi ya, Rabu jam 8. Ya sebelum UAS jadi sudah diupload ya. Ya jadi dengan begitu kalian ya ya jadi belajar kan ya. Jadi dibandingkan kalau tidak ada soal yang dikerjakan hanya melihat kembali catatan yang sudah ada, kemudian tiba-tiba langsung mengerjakan soalnya gitu ya. Tapi kalau sudah coba dikerjakan sebelumnya mengerjakan latihan tugas ya semoga lebih mudah dan lebih lancar satu ujiannya gitu ya. Ya mungkin itu jadi nanti akan diupload di sepadanya untuk mengisi kosongan pertemuan ya, satu pertemuan biar nggak kosong. Karena memang kita ya hari Senin kan sudah banyak yang libur ya, kebetulan tuh berapa kali libur. Ya, ada yang mau ditanyakan tentang tugas UAS? Untuk UAS, karena online di Sepada seperti biasa ada PG, ada isian singkat, dan ada esainya. Ya, esainya di akhir, tapi bukan nggak banyak esainya ya. Maksudnya nggak harus, kalau tanpa PG kan mungkin 5 soal esai semua gitu ya, ini enggak. Ya mungkin esainya 1 atau 2 saja gitu ya.
Ya, tapi kalau untuk yang PG atau isian singkatnya seperti biasa akan di random soalnya diacak. Dan ya itu untuk menghindari sharing jawaban walaupun diacak kalau jadi tidak bisa balik lagi. Kalau bisa balik lagi itu sama aja nggak ngaruh randomnya gitu ya. Ya, mungkin itu informasi yang terkait ujian dan tugas. Ada yang mau ditanyakan dulu, kita bisa akhiri nggak ya kuliahnya? Ya udah, sudah cukup. Ibu, berarti materinya setelah UTS ya Bu, dari Ya, hipotesis. UTS itu berarti pengujian hipotesis ya. Ya, pengujian hipotesis dan analisis regresi. Ya. Ibu, makasih Bu. Ya, ada lagi? Ya, kalau ada pertanyaan menyusul, nanti bisa lewat PJ-nya. Ya, kalau tidak ada kita bisa akhiri ya. Selamat ujian ya nanti. Ya untuk semuanya, semua mata kuliah mudah-mudahan lancar, dimudahkan ya. Kita tutup. Ya ini kita tutup yang terakhir ya dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Masih kasih, Bu. Bu. Ya tutup ya.